Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh yang kedua kalinya ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu integrasi, apa itu disintegrasi. Mudah-mudahan kalian pun masih ingat apa sih faktor penyebab adanya disintegrasi, apa sih yang melatar belakangi dari adanya disintegrasi. Nah, semua ini berkaitan dengan pergolakan-pergolakan yang ada di Indonesia. Tetapi pergolakan-pergolakan ini juga didukung adanya pergolakan yang terjadi dari pihak ekstern. Apa sih dari pihak ekstern itu? Yaitu adanya sebuah diplomasi yang berkaitan atau di mana penjajah pada saat itu, terutama Belanda, yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia, yaitu mereka datang kembali ke Indonesia pada tahun 1949. Mereka melakukan sebuah diplomasi. Selain diplomasi juga mereka melakukan sebuah penyerangan secara fisik. Di antara penyerangan itu adalah misalkan Palagan Ambarawa, lalu ada arek-arek Surabaya, ada Bandung Lautan Api. Nah, kejadian-kejadian itu yang membuat kontak fisik di wilayah Indonesia yang menjadikan adanya disintegrasi di wilayah Indonesia. Nah, setelah peristiwa fisik itu tidak bisa diselesaikan oleh pihak Belanda pun melakukan sebuah diplomasi. Apa itu arti diplomasi? Nanti kalian cari sendiri ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu diplomasi. Nah, diplomasi yang terjadi di Indonesia itu diantaranya ada KMB, ada juga diplomasi Renville, ada juga diplomasi Rumroyen. Nah, peristiwa-peristiwa diplomasi itu yang memicu adanya disintegrasi rakyat Indonesia, sehingga mereka ada yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, ada yang menjadikan negara ini ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi-ideologi lainnya. Contohnya saja pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang pertama di sini kita lihat, yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan G30 SPKI 1965. Semua ini terjadi karena adanya faktor ekstern dari diplomasi tersebut. Ya, contohnya saja pemberontakan PKI di Madiun ya. Ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih awal mula atau latar belakang dengan adanya pemberontakan tersebut. Lalu bagaimana masyarakat atau pemerintah menindaklanjuti dari peristiwa tersebut. Nanti satu persatu hari ini Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama adalah latar belakang pemberontakan PKI di Madiun, atau kalian mungkin sudah mendengar siapa sih tokoh atau dalang dari kejadian tersebut, apa sih yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakati perjanjian Renville. Nah, jadi si Amir Syarifuddin ini melakukan diplomasi dengan Belanda, yaitu melakukan sebuah perjanjian Renville, di mana perjanjian Renville ini sangat merugikan warga Indonesia karena garis Van Mook
garis yang ditetapkan oleh pihak Belanda itu wilayah Indonesia itu semakin kecil atau semakin sedikit. Yang tadinya wilayah Jawa, Sumatera itu masih dimiliki oleh negara Indonesia, tetapi dengan adanya garis Van Mook yang ditetapkan di dalam perjanjian Renville tersebut, sebagian wilayah Jawa, yaitu Jawa Barat, itu dikuasai oleh pihak Belanda. Otomatis sebagian rakyat Indonesia kecewa dengan adanya perjanjian Renville tersebut. Nah, sehingga adanya sebuah oposisi dari pihak oposisi, yaitu pihak yang menentang adanya pemerintahan tersebut, yaitu ingin menurunkan Amir Syarifuddin karena telah melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian Renville tersebut. Karena dengan adanya perjanjian Renville tersebut, wilayah Indonesia itu semakin sempit. Lalu dibentuklah sebuah kabinet baru, di mana kabinet itu diketuai oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kirinya merasa tidak setuju dan mereka merasa sakit hati. Nah, ketidaksetujuan Amir Syarifuddin ini mereka membuat sebuah fraksi atau front, di mana front yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Ditambah lagi mereka bertemu dengan sosok atau seseorang yang menginginkan atau menanamkan ideologi baru di Indonesia, di mana sosok itu bernama Musso. Beliau adalah orang Indonesia yang telah lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang dinamakan Rusia. Nah, si Musso ini, mereka ini memiliki sebuah tujuan-tujuan, memiliki sebuah keinginan-keinginan agar negara Indonesia ini bukan lagi berasaskan Pancasila, tetapi berasaskan atau berideologi komunis. Nah, apa sih tujuan si Musso ini? Yaitu pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI, Partai Komunis Indonesia. Untuk itu harus dilakukan fusi 3 partai yang beraliran Marxisme dan Leninisme. PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Nah, yang kedua, bagaimana sih peristiwanya atau jalan berlangsungnya adanya pemberontakan PKI di Madiun? Kita sering atau telah banyak membaca apa-apa saja sih yang terjadi ketika adanya pemberontakan Madiun. Nah, pemberontakan di Madiun sebenarnya bukan pemberontakan agama, tetapi yang paling banyak diserang oleh kaum PKI itu adalah umat yang beragama Islam. Kenapa mereka banyak membunuh atau melakukan penyiksaan terhadap agama Islam? Karena apabila agama telah dihancurkan oleh pihak tersebut, maka mereka dapat leluasa menjalankan tujuannya. Karena apa? PKI itu adalah sebuah faham tetapi yang tidak seolah-olah tidak memiliki rasa kemanusiaan, seolah-olah mereka itu tidak memiliki Tuhan, ya. Sehingga apa? Banyak yang terbunuh para kiai dan para santri. Paling banyak itu adalah pernah terjadi peristiwa di Gontor, para kiai Gontor itu dibunuh oleh pihak PKI. Nah, selain itu juga PKI itu kurang disetujui atau
pemerintah atau masyarakat itu lebih pro terhadap pemerintah dibandingkan Front Nasional Indonesia itu. Mereka walaupun sudah membuat sebuah negara baru yaitu negara Soviet Indonesia, tetapi kurang diminati oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat lebih pro terhadap pemerintah. Nah, pada PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Yang kedua adalah akhir dari pemberontakan PKI itu seperti apa? Nah, untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh, pemerintah membuat sebuah pemilihan pro terhadap Soekarno-Hatta atau pro terhadap Amir Syarifuddin dan Musof. Ternyata masyarakat Indonesia lebih banyak memilih Soekarno-Hatta. Nah, di sini Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan itu dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Yang kedua adalah Ibu akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan DITII. Apa itu DITII? DITII itu adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, latar belakang adanya pemberontakan ini pun diawali dengan adanya kesepakatan atau diplomasi Renville, di mana sebagian wilayah Jawa dikuasai oleh pihak Belanda sehingga merugikan rakyat Indonesia atau pemerintahan Indonesia. Nah, mereka yang pro terhadap pemerintah, para TNI Siliwangi itu ditarik mundur dan melakukan sebuah long march ke Jawa Tengah, di mana mereka yang melakukan long march tersebut berarti mereka yang menyetujui adanya diplomasi Renville tersebut. Nah, sehingga dalang atau tokoh utama dari adanya pemberontakan DITII di di Jawa Barat ini adalah RM Kartosuwiryo. Mereka ini bertujuan ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Nah, dalam proklamasinya tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Atau lebih jelas lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam. Nah, di sini sebenarnya kekecewaan Kartosuwiryo itu bukan semata-mata beliau ini menginginkan adanya negara Islam, tetapi hal ini terjadi karena rasa kecewa rakyat Jawa Barat, di mana sebagian wilayah Jawa itu dikuasai oleh pihak Belanda dan pemerintahan Indonesia menyepakati dengan adanya perjanjian tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Kartosuwiryo sebagai tokoh utama ini lebih baik daripada Indonesia dipimpin oleh pihak Belanda, lebih baik beliau membuat sebuah negara baru atau membuat sebuah ideologi baru yang berdasarkan Islam. Di sini pada tanggal 7 Agustus
Sekarmarji Marjan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan nama SM Kartosuwiryo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam Indonesia berdiri berdasarkan Qonun Azazi, dan pada tahun 25 Januari 1949 ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan pasukan DITII. Selama peperangan, pasukan DITII ini dibantu oleh tentara Belanda sehingga peperangan antara DITII dan TNI menjadi sangat sengit. Hadirnya DITII mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat karena penduduk tersebut sering menerima teror dari pasukan DITII. Selain mengancam para warga, para pasukan DITII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ini adalah kejadian atau sebuah peristiwa yang ditulis di dalam buku sejarah Indonesia. Tetapi kalian bisa mencari lagi referen bagaimana sih sebenarnya peristiwa tersebut. Nanti banyak sekali referen-referen yang berbeda pendapat tentang adanya pemberontakan DITII tersebut. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Nah, pemberontakan DITII sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja. Ada beberapa wilayah yang terjadi di Indonesia atas pemberontakan DITII, diantaranya tadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Tengah, yaitu dipimpin oleh seorang yang bernama Amir Fattah. Amir Fattah adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946. Menggabungkan diri dengan pasukan TNI Batalion 52 dan bertempat tinggal di Brebes, Tegal. Amir ini mempunyai pengikut yang jumlahnya cukup banyak, dan cara Amir mendapatkan pasukan tersebut yaitu dengan menggabungkan para laskar untuk masuk ke dalam anggota TNI. Nah, di sini setelah proklamasi tersebut dilaksanakan, Amir Fattah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang dipimpinnya bergabung dengan organisasi DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Yang ketiga adalah pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan, di mana di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Di sini menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DITII yang berada di Jawa Barat. Sasaran utama yang diserang oleh kelompok ini adalah pos-pos TNI yang berada di wilayah tersebut. Setelah pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik, akhirnya seorang mantan letnan Ibnu Hajar menyerahkan diri. Akan tetapi penyerahan dirinya tersebut hanyalah sebuah topeng untuk merampas peralatan TNI, dan setelah peralatan tersebut dirampas olehnya, maka Ibnu Hajar pun melarikan diri dan kembali bersekutu dengan DITII. Setelah itu, akhirnya pemerintah RI mengadakan gerakan operasi militer atau GOM yang dikirim ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut. Dan pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Pemberontakan DITII di Aceh ini berbeda dengan pemberontakan yang lainnya. Pemberontakan ini karena adanya sebuah proklamasi di mana adanya konflik antara kelompok alim ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang dipimpin oleh Tengku Daud Bere. Nah, di sini Tengku Daud Bere ini sebagai gubernur wilayah Aceh. Di sini di mana kejadiannya dilatar belakangi karena
Aceh diturunkan menjadi wilayah keresidenan, yang awalnya provinsi menjadi keresidenan. Kalau sekarang itu mungkin setingkat dengan kabupaten. Otomatis rakyat Aceh itu sangat marah karena Aceh di mana telah banyak memberikan bantuan terhadap negara Indonesia, tetapi kenapa harus diturunkan menjadi keresidenan? Nah, gabungan Pusa ini melakukan sebuah sebuah pemberontakan. Nah, konflik tersebut mengakibatkan perang saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung sejak Desember 45 sampai Februari 46. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah RI melakukan status daerah istimewa tingkat provinsi kepada Aceh dan mengangkat Teku Daud Beres sebagai pemimpin gubernur. Nah, selain di Aceh juga ada pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Di sini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Organisasi ini sudah didirikan sejak tahun 1051. Latar belakang adanya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan adalah karena karena di kondisi medan yang sangat sulit. Meski demikian, pemberontak DITI sangat menguasai area tersebut. Selain itu, para pemberontak memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dalam menumpas organisasi DITI tersebut. Nah, bersama anggota Tentara Republik Indonesia, barulah seorang Kahar Muzakar tertangkap dan ditembak oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Februari 1965. Upaya penumpasan pemberontakan DITI ini, upaya penumpasannya berbeda-beda ya. Ada yang dihukum mati, ada yang ada yang dihukum mati, ada yang digantung dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Nah, kita ketahui bahwa pada zaman Orde Baru atau dikenal dengan zaman Soeharto, setiap tanggal 30 September rakyat Indonesia diwajibkan mengibarkan bendera setengah tiang. Yang tujuannya apa? Yaitu menghormati para jenderal-jenderal yang telah banyak berguguran karena diculik oleh para PKI tersebut. Nah, pemberontakan PKI pada masa itu mengganggu keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, bagaimana sih kisah pemberontakan PKI yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau Gestapo tersebut? Bagaimana lalu upaya pemerintah untuk menumpas dan memulihkan keadaan pasca pemberontakan tersebut? Nah, Ibu nanti akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan. Nah, pada pembahasan di depan telah diuraikan bahwa PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1948, yaitu yang diawali oleh Amir Syarifuddin dan Musso, tetapi mereka ditangkap dan dihukum mati. Usaha pemberontakan PKI tersebut dilakukan kembali, yaitu pada tahun 1965, di mana kita melihat juga bahwa yang menyelesaikan atau yang menumpas gerakan PKI di Madiun adalah tadi siapa? Ahan Nasution. Nah, tujuan mereka PKI tersebut, mereka melakukan sebuah fitnah-fitnah keji terhadap para jenderal-jenderal, terutama pada saat itu adalah Ahan Nasution, sehingga tujuan mereka itu adalah ingin menculik atau membunuh para jenderal-jenderal tersebut. Karena apa? Karena para jenderal-jenderal tersebut tidak pernah sepakat atau tidak pernah memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diinginkan oleh para PKI tersebut. Nah, penerapan doktrin nasionalisme, agama dan komunis atau Nasakom tersebut oleh Presiden Soekarno mendorong PKI kembali berkembang di Indonesia. Nah, jadi yang menjadi acuan
tumbuhnya PKI di Indonesia pada tahun 1965 karena awalnya didukung oleh adanya sebuah Nasakom, yaitu pada tahun 1955 pada masa pemerintahan terpimpin. Apa itu Nasakom? Nasionalisme, agama, dan komunis. Mereka datang kembali ke Indonesia. Mereka diberi tempat oleh pemerintah pada saat itu, sehingga mereka memiliki berfusi atau melebur dengan partai-partai yang lainnya. Nah, di Jawa dan Bali, kelompok anti komunis yang tergabung di bawah kubu sayap kanan PNI, NU menentang PKI. Meskipun demikian, musuh terbesar PKI bukan PNI dan NU, melainkan TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Daratlah yang benar-benar selalu menggagalkan tujuan PKI untuk masuk atau untuk merubah ideologi Pancasila tersebut. Nah, di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani, TNI Angkatan Darat menentang keras penyusupan kaum komunis dalam angkatan bersenjata. Terbentur oleh perlawanan para pemimpin TNI Angkatan Darat, PKI mengembuskan isu adanya Dewan Jenderal. Apa itu Dewan Jenderal? Nanti Ibu akan memberikan tugas. Apa sih tujuan mereka membentuk Dewan Jenderal tersebut? Yang berencana merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Nah, bagaimana sih jalan pemberontakan? Jalan pemberontakan G30 SPKI tersebut. Jalannya adalah ketika suhu politik di Indonesia memanas pada tahun 1965, kesehatan Presiden Soekarno merosot. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan jika Presiden wafat atau tidak mampu bertugas lagi. Oleh karena itu, PKI segera bertindak menyingkirkan lawannya. Siapa lawan PKI? Yaitu TNI Angkatan Darat. Mereka itu melakukan sebuah fitnah keji terhadap TNI Angkatan Darat, seolah-olah TNI Angkatan Daratlah yang kelak akan menggantikan peran Soekarno menjadi presiden. Pada tanggal 30 September 1965, tentara yang pro PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah tinggi TNI Angkatan Darat. Siapa sih TNI yang pro terhadap PKI itu? Yaitu Cakrabirawa. Mereka lah golongan-golongan yang ditunjuk oleh PKI untuk menculik dan membunuh para jenderal-jenderal tersebut. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berhasil diculik dan dibunuh oleh para PKI tersebut. Di antaranya ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, ada Mayor Jenderal R. Suprapto, ada Mayor Jenderal Harjono Mastridarmo, ada Mayor Jenderal Suwondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Yang kedelapan, Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun. Yang kesembilan, Ade Irma Suryani. Nah, Ade Irma Suryani ini adalah anak dari Ahmad Nasution, dan Ahmad Nasution berhasil melarikan diri pada saat penculikan tersebut. Tetapi ajudannya yang bernama satu Pierre Andreas Tendean yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Ahmad Nasution tertembak mati dan dikubur di sumur di sumur yang ditempatkan oleh para PKI tersebut. Nah, inilah kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 30 SPKI. Di sini
malangnya pihak PKI tidak berhasil membunuh atau menculik Aha Nasution, di mana Aha Nasution itu adalah tujuan utama dari penculikan tersebut. Akan tetapi Aha Nasution tidak berhasil mereka culik karena Aha Nasution berhasil melarikan diri pada masa penculikan tersebut, tetapi kakinya terkena 3 tembakan peluru dan anaknya terkena tembakan peluru yang dikenakan oleh para cakrabirawat tersebut. Nah, di sini Aha Nasution bersama Soeharto melakukan sebuah penyelesaian terhadap kasus atau pemberontakan ini. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan perasaan anti komunis. Perasaan anti komunis tersebut diluapkan dengan melakukan tindak kekerasan dalam aksi pembersihan berdarah sekira 140.000 sampai 500 anggota PKI dan orang yang dituduh sebagai PKI terbunuh. Di antara mereka terdapat ketua PKI DN Aidit. Sebuah pengadilan militer luar biasa diadakan untuk mengadili orang-orang yang dituduh terlibat G30 SPKI. Beberapa orang dijatuhi hukuman mati, ada pula yang dihukum penjara bersama ribuan anggota PKI lainnya. Selanjutnya PKI dibubarkan dan ajaran komunis dilarang disebarkan di Indonesia. Nah, inilah kejadian-kejadian disintegrasi yang bersifat ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Kesimpulannya bahwa di Indonesia pernah terjadi disintegrasi yang menginginkan Pancasila itu berubah. Ada yang menginginkan berubah menjadi ideologi Islam, ada pula yang menginginkan berubah menjadi ideologi komunis. Tetapi semua itu dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Semoga pelajaran untuk kita semua, semoga disintegrasi ini terutama yang berkaitan dengan ideologi Pancasila tidak terjadi lagi di Indonesia. Karena Pancasila adalah sebuah ideologi yang utuh, sebuah ideologi yang pantas yang diterapkan di Indonesia. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.